Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda. Pemirsa, ada suatu ungkapan dan justru mungkin kita sering mendengarnya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Namun yang terjadi justru akhir-akhir ini adalah kita justru sibuk bekerja untuk urusan dunia kita, namun kita lupa ibadah. Nah, inilah yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini menemani santap sahur Anda, ditemani Uwas dan sahabat. Saya akan menyapa dulu Uwas. Assalamualaikum Uwas. Sehat Uwas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Masya Allah, bajunya bagus banget ini Uwas. Ustadz Faizar, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jamaah semuanya sehat jamaah? Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan mulai bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita dengarkan langsung tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Faizar. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Berkah ilmu, doa, zikir beliau selalu melimpah buat kita semua insya Allah. Amin. Ustadz Sofyan, jamaah yang ada di studio, yang sedang di rumah, mudah-mudahan semuanya diberikan istiqomah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang percaya bahwa setelah hidup ini dia akan mati dan akan hidup lagi, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sampai hartamu, anakmu melalaikanmu an zikrillah, dari beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau orang melakukan itu, sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerja sampai lupa beribadah mengingat Allah Subhanahu wa taala? Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, fa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang khasir, orang yang rugi. Apa ruginya? Sekarang berangkat kerja dari rumah ke tempat untuk mencari harta, mencari penghidupan, cari makan, itu belum sempat sarapan dan sebelum subuh, karena khawatir nanti macet di jalan. Begitu sampai di tempat kerja, waktu subuh sudah habis. Hanya karena jalan. Lalu kemudian sibuk meeting, sibuk progres, sibuk visi misi ke depan sampai zuhur lewat, asar melayang. Sorenya, karena khawatir nanti mau pulang, mau nunggu maghrib tanggung, nantilah di jalan. Akhirnya waktu maghrib juga terbang. Sampai di rumah sudah capek, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Akhirnya tidak sholat isya. Akhirnya istri ngelapor ngadu ke Ustadz Faizar. Ustadz, suami saya nggak sholat, diganggu jin. Kata jin, saya nggak ada ganggu dia. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, akhirnya 5 tahun, 10 tahun pensiun. Apa yang terjadi? Karena terlambat makan, pergi ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Bapak kena penyakit mah akut karena terlambat makan gara-gara sibuk cari makan. Aneh manusia ini. Gara-gara sibuk cari makan sampai nggak makan. Lalu kemudian kalau masalah usus akut, ada yang lebih akut lagi daripada itu. Melalaikan Allah, melalaikan Rasulullah, melalaikan akhirat. Enggak pernah sholat berjamaah ke masjid. Mau tahlilan, mau selamatan, mau yasinan, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Tapi panjat pinang sempat. Lalu kemudian nanti yang mau mandikan jenazahnya siapa? Yang ngurusnya siapa? Memang jenazah bisa berangkat sendiri. Ini semua perlu dipikirkan, direnungkan. Makanya bulan Ramadan adalah bulan perenungan. Merenung sejenak kita ini mau kemana, apa yang akan kita bawa, bekal kita menghadap Allah. Di sini kita berapa lama?
Makanya pesan Abu Darda, at-tafakkur sa'ah, berpikir merenung sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Karena kalau kita tidak berpikir, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Kita pada akhirnya akan tua, lalu kemudian okelah saat ini sedang hijau, bunga yang harum, mekar, semerbak wangi. Tapi yang namanya bunga kan dari kuntum, mekar, harum, semerbak, wangi, indah dipandang. Lama-lama kuning dan layu dan akan mati. Lalu pada akhirnya akan muncul bunga yang baru. Seperti tanaman gandum. Dulu kebetulan saya ketika di Mesir melihat indah kebun gandum saat naik kereta api. Gandum yang hijau lama-lama menguning. Tiba-tiba panen, hilang, tumbuh yang baru. Dulu yang hijau yang indah adalah kakek. Lalu kemudian berganti dengan bapak ibu kita. Sampai masa kita dan akan dilanjutkan oleh anak kita. Lalu kita kemana? Kita akan berakhir dengan kematian. Yang kita bawa itu apa? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuma 3. Yang pertama maluhu. Kalau punya kendaraan mobil ikut mengiring sampai pelataran parkir. Habis itu pulang ke rumah, STNA, BPKB mulai dibawa ke kantor Samsat, diganti dengan nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Surat akte tanah, Badan Pertanahan Nasional akan ganti nama yang lain. Jangan terlalu berharap dengan kehidupan. Yang kedua yang akan mengiringi ahluhu. Anak, cucu, mantu, kawan, sahabat, teman reunian, grup WhatsApp hadir semua dengan doa mereka. Lalu kemudian mereka hanya tegak di pinggir liang lahat dan ngambil foto untuk update status. Ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang nggak bisa datang langsung komen amin 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 amin. Wa yabqa wahidun yarji'usnani, yang 2 ini pulang ke rumah. Hartanya pulang, keluarga pulang, istri yang katanya buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Sampai akhirnya dia pulang juga ke rumah. Kita tetap sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Mana salatmu? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti adalah salatuhu, salat. Idza salahat, kalau salatnya baik, salahal amalu kullu, amal yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau salatnya rusak, fasadal amalu kullu, amal yang lain ikut hancur. Puasa, zakat, haji, sedekah, masjid yang dibangun, terbang, melayang, hilang, tak berkesan sama sekali. Karena akan dituntut diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ini kita lalaikan, kita lupakan, banyak orang berharap, kamu kok nggak pernah ketemu di masjid? Nantilah kalau udah pensiun Pak Ustadz. Emang malaikat maut yakin datang setelah pensiun? Sallu salatal muwaddi', kata Nabi. Kalau kamu sholat, jadikan seakan-akan itu sholat terakhir, setelah itu kamu akan mati. Tidur di waktu malam, jadikan seakan-akan ini malam terakhir, besok akan mati. Jadi kalau kita masih hidup besok pagi, alhamdulillah berarti Allah kasih kita kesempatan untuk beramal soleh. Kalau mati malam ini, insya Allah matinya husnul khatimah. Amin. Tapi kalau sampai tidak ada bekal sama sekali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh istri yang mulai ngaji, "Papa kapan sholat, kapan?" Ini semua kan untuk kita. Memang betul. Tapi kalau kita tunggu waktu sempat, tidak akan pernah sempat. Nantilah sempatnya sholat ini insya Allah Pak Ustadz. Nanti saya akan sempat ngaji kalau sudah anak ini besar. Anaknya besar makin sibuk. Nanti kalau anak ini nikah insya Allah sempat pengajian. Berapa banyak ibu-ibu yang sudah punya anak, anaknya nikah, nggak juga datang pengajian. Kenapa? Karena anak yang udah nikah itu nitipkan anaknya. Sedekah ini nanti insya Allah Pak Ustadz. Kalau sudah punya rumah insya Allah sedekah, punya rumah mau ngisi dengan perabot. Nanti insya Allah kalau rumah ini ada isinya, insya Allah sempat sedekah, wakaf, sedekah. Ternyata masih mau beli kendaraan. Insya Allah nanti kalau udah punya kendaraan, ternyata kendaraan teman lebih mahal. Sampai mati tidak akan pernah sholat, tidak akan ngaji, tidak akan pengajian, tidak akan infak, zakat, sedekah. Maka kita sempat-sempatkan ketika masih ada kesempatan. Karena sampai masanya nanti
Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal soleh. Tapi ketika itu penyesalan tak lagi bermakna. Demikian Ustadz Sufyan. Terima kasih, Masya Allah, Ustadz Abdul Somad atas pemaparannya. Dengan tema yang besar ini, kita lagi-lagi diingatkan berkaitan dengan waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita selalu dalam kerugian ketika kita sibuk bekerja hingga melupakan ibadah. Di segmen berikut kita akan menjelaskan, akan mengetahui lebih jelas lagi bagaimana pemaparan Ustadz kita, Ustadz Faizar. Kita akan sahur terlebih dahulu. Silakan Ustadz Faizar. Dinikmati dulu, silakan hidangan sahurnya Ustadz Abdul Somad, silakan Ustadz.